Oke guys, kembali lagi bersama Sito Channel. Ini adalah proses dari perakitan untuk bucket eskavator, dimana bucket ini khusus untuk bucket yang mini atau bucket kecil. Ini adalah prosesnya. Tadi adalah bahannya, dan ini akan kita masukkan ke jig yang ada di robot. Dan itu adalah teman saya, dia bernama Eko dari Boyolali atau Sragen ya. Dia sedang merakit untuk yang benda barang yang ada di atas meja tadi, kemudian dia masukkan pin. Jadi di pabrik kita ini semuanya sudah berjalan sesuai dengan apa ya, kayak dia menggunakan otomatis, semua menggunakan robot. Setelah dimasukkan pin, kita masukkan baut dari sebelah kanan dan sebelah kiri agar barang yang akan dirakit itu tidak jatuh saat nanti robot akan dijalankan ya. Karena itu nanti setelah kita pasang baut itu robotnya akan berjalan sendiri. Nah, itu setelah dipasang bautnya, robot kan akan berjalan. Nah, kemudian tadi yang kita pasang itu di bagian atas kan ada bosnya. Nah, itu dikasih clamp gitu. Jadi dikasih besi, terus dilas sedikit atau di tag ya bahasa Indonesianya, biasanya di tag sebelah kanan dan kiri agar nanti ketika waktu robotnya mengelas itu tidak bengkok gitu. Jadi nanti lubang antara kanan dan kiri meskipun bengkok itu enggak terlalu jauh nanti untuk meluruskannya gitu, enggak terlalu susah. Nah, kita kasih dua, itu bagian depan dan bagian belakang, hanya di tag saja biar enggak terlalu bengkok nanti ya ketika paket itu sudah jadi. Karena nanti kalau nggak dikasih kelam-kelaman, begitu nanti dilas itu kan pasti akan memanas dan memuai, jadi dia akan bengkok gitu. Nah, itu adalah yang kita sebut dengan sume atau kuku ya. Sume itu dari bahasa Jepang, yaitu kuku, atau yang apa ya, untuk mencakar gitu. Itu adalah bagian belakangnya kita pasang. Itu juga bagian belakang untuk lapis kedua. Tuh lubangnya dikasih pengunci biar enggak goyang. Nah, setelah itu kan udah terpasang seperti itu tadi. Nah, kelihatan ya, itu bagian belakangnya ada lengkungannya gitu. Setelah itu robotnya kita jalankan. Tadi kan ada, dia sistemnya seperti air silinder atau angin. Dia menggunakan angin untuk menekan tadi ya robotnya setelah di Karigumi. Setelah dirakit tadi, nah nanti kita lihat, nah dia akan menekan sendiri gitu. Nah, setelah itu robotnya yang tadi dirakit awal itu kan tadi tuh, nanti dia akan berjalan mengarah ke yang rakitan tadi.
Tuh, dia akan berjalan dari belakangnya. Dia akan secara otomatis menempelkan. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah ketika nanti sudah tertempel rapi, maka robot yang satunya lagi yang untuk mengelas itu nanti akan berjalan sendiri. Tapi sebelumnya itu kita tempel bagian sampingnya, karena tadi hanya baru bagian sume atau bagian kuku dan bagian belakang. Nah, bagian samping itu belum kita pasang. Jangan lupa diluruskan, diketuk-ketuk pakai palu karet. Kenapa pakai palu karet? Agar nanti paketnya itu enggak gisu atau luka ya. Setelah oke semuanya, tuh di bagian samping tadi yang sudah dipasang, udah ditekan semua menggunakan air silinder atau silinder angin. Kemudian robot yang itu, yang Yaskawa itu nanti akan bergerak sendiri dan dia akan mengelas sedikit-sedikit. Nah, gitu guys. Nah, itu juga otomatis ketika sudah selesai dirakit, dia akan melepaskan sendiri ya untuk air silindernya. Nah, biar robotnya bisa masuk untuk bagian belakang. Nah, gitu. Tuh, dia hanya mengetek-ngetek saja ya, nggak mengelas full. Nah, karena nanti untuk pengelasan fullnya ada di robot yang selanjutnya, jadi bukan di robot ini gitu. Ini robot ini khusus untuk karigumi saja atau untuk perakitan saja. Nah, itu sudah selesai. Nanti robotnya akan berjalan sendiri kembali ke tempat
semula. Ya, itu adalah tampilan ketika sudah dikarigumi, sudah ditek-tek oleh robotnya. Nah, itu jadinya seperti itu. Ini adalah paket yang kecil, bukan untuk yang besar-besar gitu. Kita tulisi hari tanggalnya. Jangan lupa disemprot atau dispray ya, menggunakan anti spatter, biar nanti ketika waktu dilas itu spatternya nggak terlalu banyak. Jadi nanti ketika untuk finishing nggak terlalu banyak spatter yang menempel. Jadi dia ketika dibersihkan udah gampang, udah bersih gitu. Itu untuk bagian kuku atau bagian sumai itu ada sedikit pengelasan juga, karena di bagian sumai itu pengelasannya itu tebal ya, jadi dia menggunakan 2 kali pengelasan karena tebalnya mungkin sekitar 16 mili kalau nggak salah. Tebal bidonya nanti di bagian sumai. Jadi kalau 1 kali pengelasan itu kayaknya agak susah robotnya. Nah, ini adalah robot yang untuk mengelas setelah dikarigumi tadi. Jadi robot yang akan beroperasi adalah 3 robot. Nah, itu adalah barang yang telah dikarigumi tadi. Tinggal kita jalankan. Jadi karena orang Indonesia itu bekerjanya itu nggak hanya itu aja guys. Jadi yang ketika kita mengerjakan karigumi, robotnya berjalan, di sebelah lain robot lain juga harus jalan gitu. Dari karigumi jalan, robot jalan, jadi biar sama-sama jalan gitu, jadi hasilnya cepat. Ya begitulah guys, nasib Kensu saya kerjanya dicepet-cepetin, disuruh hasilnya dapat banyak, biar targetnya dapat banyak, tapi gajinya masih jauh kalau dibandingkan dengan orang Jepang, padahal kerjanya kan sama-sama gitu, sama-sama capek, malah kadang-kadang itu masih capek orang Indonesia atau Jisuke atau para pemagang gitu. Nah, ini adalah pengelasannya sampai selesai ya guys, tonton saja.
Nah, seperti itu, robotnya itu berdampingan ya. Jadi kita itu menjalankan gak hanya satu robot sekaligus jalan. Itu tadi robot Karigumi itu 2, robot yang kelas itu 3, 5 robot sekaligus kita jalankan. Itu menggunakan remote yang berbeda-beda, jadi ketika berhenti juga cara menggerakkannya harus sesuai dengan remote-nya guys. Jadi itulah mengapa terkadang kita merasa seperti nggak gimana ya, kayak kurang adil gitu, karena kita kerjanya capek, tapi kadang-kadang ada orang Jepang juga yang kerjanya kurang giat daripada kita tapi gajinya tinggi gitu. Tapi ya nggak semua orang Jepang juga sih, orang Jepang yang majime gitu, orang yang Jepang yang rajin juga banyak. Nah, itu setelah Kariguminya selesai, robotnya itu akan secara otomatis meletakkan di tempat yang robot yang selanjutnya. Jadi dia ketika robot yang last tadi udah selesai, dia akan otomatis mengambil yang dari situ seperti tadi pada awalnya itu guys. Canggih kan? Canggih lah.
Nah, itu robotnya juga udah disetting ya. Jadi kalau setengah jalan, dia itu secara otomatis akan memasukkan itu apa namanya, nozzle-nya itu ke dalam air agar spaternya enggak menempel di dalam nozzle. Kenapa? Karena nanti kalau spaternya terlalu banyak di dalam nozzle sehingga menyumbat nozzle itu dari mengeluarkan oksigennya ya. Kalau keluar oksigennya enggak maksimal, itu maka akan terjadi las-lasannya itu menjadi brohol. Brohol itu kalau kalian minasang belum tahu brohol itu seperti apa, tonton di video saya selanjutnya ya. Nanti silakan cari di video-video saya itu. Jadi brohol itu adalah dimana las-lasan itu terkena angin atau las-lasan oksigennya itu enggak keluar atau keluar pun secara kurang maksimal. Jadi las-lasannya akan berlubang-lubang, itu bergelembung-gelembung, keropos ya, keropos rapuh, nggak kuat, itu namanya brohol.
Oke, sekali lagi saya ingatkan sama teman-teman semua ya, bagi yang teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Apabila channel ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman, silahkan share ke teman-teman kalian agar lebih banyak teman-teman yang mendapat manfaat dari video-video yang akan saya bagikan. Untuk pemberitahuan kepada teman-teman, ini adalah keseharian, dan ada beberapa video lagi yang akan saya share tentang tutorial kotoba, keseharian yang ada di Jepang yang menarik lainnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagian di video-video yang akan saya bagikan, agar kalian semuanya tidak akan ketinggalan video-video penting yang akan saya bagikan untuk selanjutnya. Tuh ya, setelah selesai, robotnya akan secara otomatis meletakkan ke tempat sebelahnya yang baru saja selesai dikarigumi ya. Nah, setelah robotnya itu selesai diolah seperti itu, nanti dia dibiarkan sampai dingin. Kemudian setelah dingin, dia akan diambil lagi oleh robot yang biru yang untuk karigumi tadi, kemudian dimasukkan ke dalam mesin soto. Apa itu mesin soto? Mesin soto adalah untuk membersihkan kerak-kerak sisa di pinggiran ya, di pinggiran hasil pengelasan itu kan seperti ada karat, seperti kerak-kerak itu. Nanti ketika dimasukkan ke dalam mesin soto, dia akan disemprot pakai sotodama. Sotodama itu apa? Sotodama itu seperti pasir ya, tapi dia mampu membersihkan kerak-kerak yang menempel di samping bido yang hasil pengelasan itu. Jadi begitu nih prosesnya, seperti ini. Jadi ambil, dan mesin sotonya itu yang ada tanda biru itu. Tak sengaja lewat depan rumahmu, wasik, ku melihat ada tenda biru. Satunya guys, tuh ya, dia secara otomatis mengambil yang tadi udah didinginkan itu. Nah, dia akan memasukkan ke dalam mesin soto, bukan soto Kertosono atau soto Indonesia guys. Kalau soto Indonesia itu enak, bisa mengenyangkan perut. Kalau mesin soto ini mah bisa membuat mata kita menjadi berdebu ya, karena di dalam soto itu banyak pasirnya. Nanti pasirnya akan menyembur itu, sehingga akan menjadi bersih. Nah itu masuk ke dalam mesin, nanti mesinnya akan jalan. Nah, seperti itu. Nah itu tinggal ditunggu, nanti beberapa menit, nanti dia akan keluar dengan hasil yang sudah bersih. Nah seperti yang baru dilas tadi, masih banyak kerak, masih banyak spatter. Spatter itu apa? Spatter itu ya nah itu guys. Nah hasilnya kan berbeda sekali kan dengan yang hasil sebelum disoto ya, dengan hasil sebelum disoto. Jadi ya kalau sudah disoto lebih bersih. Oke guys, video ini semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah mengikuti Sito Channel dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.